perdagangan di hari Jumat 23 Juni sudah ditutup. Kita lihat posisi indeks harga saham gabungan terakhir ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita lihat posisi IHSG ditutup dengan pelemahan 0,19% di 6.639,73 pada perdagangan hari ini. Terlihat bahwa tekanan semakin dalam menjelang penutupan, walaupun IHSG berhasil ditutup di atas lowest levelnya tipis saja ya, karena lowest levelnya di 6635, ditutupnya di 6639 ya. Ini bukan IHSG yang happy weekend karena ditutup harus di zona merah mengekor perdagangan yang juga ditutup koreksi pada perdagangan Kamis kemarin. Iya, dan secara turnover juga memang tercatat hanya di 8,5 triliun rupiah ya. Dan ini artinya sama dengan rata-rata dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di mana turnovernya tidak kemana-mana, hanya di sekitaran 7 sampai dengan 8 triliun rupiah. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi sektoral di penutupan perdagangan hari ini. Oke, kita lihat kalau tadi masih ada 3 yang hijau ya. Iya, dan sampai dengan penutupan consumer primer ini masih terapresiasi 0,33%. Nampaknya investor emang betul-betul menyambut pekan depan libur 5 hari hingga akhirnya consumer primer ikut sumringah dengan apresiasi 0,33%. Dan finansial, consumer non primer, perindustrian justru berada di zona merah dengan pelemahan 0,80%, 0,49% dan 0,61%. Kita lihat 7 sektor lainnya. Bahan baku sama dari pukul 15 tadi juga masih berada dan bertahan di zona hijau dengan penguatan 0,72%. Energi berkebalikan dari bahan baku melemah 0,72%. Infrastruktur, properti dan real estate juga melemah dengan pelemahan 0,23 dan 0,42. Kalau real estate memang dari sesi 1 terus menjadi pemberat dari IHSG. Kita lihat juga bagaimana 3 sektor terakhir. Kesehatan ternyata gagal bertahan di zona hijau, kini berbalik arah melemah 0,03%. Transportasi dan logistik juga berada di zona merah, pelemahan 0,63%. Dan teknologi masih memimpin pelemahan dengan pelemahan paling dalam 1,12%. Kita lihat bagaimana kondisi rupiah. Kita ke rupiah dulu versus dolar Amerika Serikat pukul 16.09 waktu Indonesia Barat. Rupiah kita melemah terhadap dolar Amerika Serikat di 0,37%, di 14.990 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Sementara rupiah terhadap beberapa mata uang utama lain kita lihat rupiah versus Singapura dolar di sini menguat 0,2%. Rupiah juga menguat terhadap euro 0,63%, tapi melemah juga terhadap yen Jepang 0,3% pada perdagangan saat ini ya di pasar spot. Kita akan coba mencermati ya apa saja yang menjadi sentimen hari ini nih kalau kita berangkat dari IHSG dan beberapa sentimen-sentimen yang ada nih, Syaf. Ya, jadi kalau memang kita lihat dari IHSG sesi pertama ini memang sudah berada di zona merah. Walaupun sempat berada di zona penguatan tapi sesaat saja sampai akhirnya di sesi 1 ditutup koreksi 0,11%. Seluruh sektor melemah sampai dengan sesi 1 berakhir, namun sektor yang paling memberatkan adalah real estate karena turun 0,43% di sesi pertama. Dan BBRI juga menjadi laggard dari IHSG karena memang turun 9,15 indeks poin. Disusul juga dengan Goto yang terkoreksi sekitar 2 indeks poin. Dan terbukti memang sampai dengan penutupan sektor teknologi juga menjadi sektor yang paling dalam pelemahannya. Dan memang jelang weekend ini sebetulnya rawan merah ya, terlepas karena dari aksi profit taking. Tetapi kembali lagi pekan depan menjadi pekan yang sangat pendek. Jadi memang bisa dikatakan menutup pekan ataupun menutup semester 1 2023 karena memang minggu depan cuma 2 hari dengan tidak happy weekend. Dan hingga akhirnya di penutupan terkoreksi 0,19%. Jadi memang masih belum ada tenaga untuk IHSG memiliki kesamaan dengan hari Rabu di pekan ini, yaitu ditutup di zona hijau. Jadi masih gagal untuk IHSG berada di zona hijau. Masih gagal ya. Kita next mungkin lihat kontribusi terhadap data-data yang lain nih. Misalnya seperti rupiah kita, sentimen, the Fed gitu ya. Seperti apa yang mewarnai perdagangan hari ini, Syaf? Kalau rupiah seperti yang dari tadi kita sudah informasikan juga bahwa sampai dengan pukul 15 hingga sekarang 16:12 ini memang semakin dekat dengan 15 ribuan. Sekarang berada di 14.990 atau terkoreksi 0,37%. Jadi memang rupiah ini juga diprediksi minggu depan akan potensi koreksi lebih dalam lagi, kembali lagi karena memang ada libur panjang. Kedua juga sebetulnya seharusnya ini menjadi momentum yang tepat untuk rupiah
menguat karena ada pengumuman BI menahan suku bunganya di 5,75%. Tetapi momen itu juga bertabrakan dengan pendeknya hari perdagangan di pekan depan. Sehingga akhirnya kondisi itu justru menjadi bumerang untuk rupiah hingga akhirnya berada di zona merah. Oke, rupiah akhirnya berada di zona merah karena efek-efek tadi ya. Balik lagi ya, libur panjang ini juga cukup mewarnai. Termasuk diantaranya The Fed nih. Mungkin The Fed kalau ambil keputusan di pekan depan, market kita nggak terlalu bereaksi ya karena liburnya cukup panjang ya, 3 hari ya, Syaf. Iya, jadi ya memang yang masih menjadi sentimen dari sampai dengan hari ini atau mungkin 2 hari ke depan adalah isyarat dari kenaikan suku bunga 2 kali lagi di tahun ini, dan itu masih terus menghantui investor sampai saat ini. Dan karena memang masih bertahan di targetnya Amerika Serikat, yaitu ingin mencapai titik inflasi di 2%, di mana notabene memang masih jauh. Sehingga masih ada potensi ke depannya untuk The Fed menaikkan suku bunga, dan itu pun masih bisa diekor oleh Bank Indonesia, dan itu yang masih menjadi tanda tanya besar, apakah kita akan bertahan atau kita akan mengekor keputusan dari The Fed. Dan statement yang dikeluarkan juga karena melihat tenaga kerja di Amerika Serikat yang masih solid, seperti adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja pada kelompok usia 25 hingga 54 tahun dan juga beberapa penurunan dalam upah. Namun Powell juga mencatatkan bahwa jumlah pekerjaan yang tersedia saat ini masih jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Nah, menanggapi adanya sentimen dari The Fed ini, BI juga memperkirakan nih akhirnya suku bunga The Fed ini akan naik kemungkinan di bulan Juli menjadi 5,5%. Dan sentimen dari luar ini gak hanya datang dari Amerika Serikat, tapi Inggris juga. Iya, ada beberapa rilis data. Salah satunya adalah dari Inggris, di mana Bank of England ini menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 5%. Karena memang memiliki target yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu ingin mencapai inflasi di 2%. Tapi karena masih jauh, karena memang kenyataannya di Mei 2023 masih berada di angka 8,7%. Wow, cukup berat ya kalau dilihat, memang semua tampaknya sentimennya dari global lebih banyak menjadi kontribusi sentimen pergerakan di bursa domestik ya.